main gitar. Ini saja. Ya, sip. Tapi jangan yang susah-susah. Ih, Bang Ayu jangan, nggak mau, nggak suka, nggak like. Ajarin. Batuk dulu. Dengan cinta. Oh salah. Bukan itu. Bukan. Nyanyi apa? Kita ngulik lagu baru. Kali aja dapet. Ya. Di bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seno Madiun, pasti belum kenal sama saya ya. Nama saya Delva. Saya kebetulan punya channel YouTube namanya Bumi Wirasta, Delva Bumi Wirasta. Tapi pada kesempatan kali ini Mas Seno ngundang saya untuk menjadi host di YouTube channelnya beliau. Jadi biar para sahabat Seno Madiun tuh nggak bosen ngeliat wajah beliau. Sekali-sekali ngeliat wajahnya si Delva ini nih. Delva Caniago. Delva Caniago. Kalau channel saya tuh bahasnya tentang ini, budidaya ikan sama udang. Jadi kalau sahabat-sahabat hobi di budidaya udang dan ikan bisa tonton channel saya. Oke, Bung Seno, kita mau ngobrol-ngobrol tentang ini yang lagi viral nih, tentang Nisa Sabian nih ya. Saya lihat di Twitter itu dia sempat trending topik nomor 1 tuh, orang netizen pada bahas beliau. Karena ya kita tahu lah ya bagaimana penampilan beliau, sangat apa namanya, istilahnya alim banget gitulah, tawadu. Tapi tiba-tiba kita mendengarkan berita yang menggemparkan gitu kan. Bung Seno, Mas Seno ya, kenapa nih kasus kali ini bisa terjadi pada Nisa Sabian? Kira-kira di mana nih masalahnya? Kita sambil ngopi aja ya. Silakan Mas Seno. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan Anda semuanya dimanapun sehat walafiat. Kali ini saya syuting di YouTube Seno Madiun di mobil ya. Mobil lagi berhenti sambari gue sepeda pagi dari Ahad pagi. Habis olahraga kita ya. Ya. Olahraga jalan pagi. Teman-teman, sebelumnya subscribe dulu, ditekan, dan loncengnya. Jika baik, jika bagus, di share ke teman-teman yang lain. Pagi ini saya ditemani oleh Bung Delva, ya, sahabat saya dari Bekasi. Semoga apa yang saya sampaikan tentang mengambil hikmah atau memetik hikmah dari kasusnya penyanyi Nisa Sabian. Ya Bung Delva, jadi apa yang dialami oleh Nisa Sabian itu adalah ujian seorang yang sedang tenar menyanyi ya, itu diuji ya. Semuanya kita hidup di dunia ini ada ujian. Anda sebagai pengusaha sukses pun juga diuji ya. Seorang yang mengalami financial freedom juga diuji. Hakikatnya kita ini memang ujian di dunia ini, dan ujian megang duit itu, ujian duit banyak dipegang itu lebih berat daripada ujian gak punya duit ya. Gitu ya Mas Kalau ya? Iya, kalau gak punya duit ya udah diam aja dulu di rumah. Sabar, berdoa, tawakal gitu. Itu kenapa bisa gitu ya? Kalau nggak punya duit itu saya lebih dekat sama Tuhan gitu daripada yang kebanyakan duit itu Mas Seno ya? Iya, memang itu udah menjadi apa namanya, kodratinya begitu. Apa itu yang sebut nafsu gitu atau gimana? Ya, jadi ada uang, ada kemampuan, ya, ada kesempatan, ya udah. Itu cobaannya luar biasa. Apalagi laki-laki di zaman sekarang ini, ya bukan zaman sekarang ini aja. Dari zaman dulu kali. Dari zaman Nabi juga zaman udah Nabi dicoba. Iya. Cobaannya tuh nggak jauh-jauh, seperti harta, tahta, wanita, Toyota gitu ya. Semuanya tuh. Tapi kalau itu kan buat laki harta tahta. Kalau buat perempuan berarti harta tahta pria gitu. Iya, kan sudah ada pil, ada will.
ya. Tapi kan yang lebih familiar ada tata wanita, seolah-olah wanita tuh nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau perempuan biasanya harta. Ya. Iya, iya. Tapi perempuan ya Mas Iqbal ya. Kalau zaman dulu ada istilah GBAN kan. Gini Mas Eno ya, kalau wanita tuh biasanya kalau hartanya banyak terus suaminya ada tuh peluang selingkuhnya kecil, nggak ada. Iya, tapi kan dia. Tapi biasanya lelaki tuh yang itu tuh. Artinya wanita di sini dengan harta menjadi sombong. Ya, betul. Dengan harta menjadi lupa daratan. Wanita tuh dengan harta tuh setia gitu. Iya. Lebih setia dia. Kalau laki-laki suaminya lagi berharta ya setia. Kalau kalau pria kalau banyak harta nggak setia, suka cenderung untuk setia itu kan sikatannya ada. Apa? Setiap tikungan ada. Tapi kadang-kadang gini juga Mas Eno, kalau misalnya pria misalnya bayangin ya, seorang pria punya duit 100 miliar misalnya, dia ngabisin sama sekeluarga dia nggak bisa habis itu. Iya. Dia mungkin bisa berbagi kan, kan bisa maksimal 4 ya. Ya kalau dalam seorang muslim bisa. Jadi ya sebenarnya gini, Bung Delva, jadi artinya harus hati-hati lah. Ya hati-hati ya. Harus hati-hati. Apakah kita ini hidup ini untuk dijadikan ya semacam plesir atau jalan-jalan gitu kan? Karena hidup ini ada tanggung jawab. Kalau Anda sebagai seorang pria yang mampu ya, daripada salah jalan ya, bagi dalam Islam itu nikah lagi. Tapi kan nggak semua orang bisa menerima poligami. Tapi sih kalau menurut saya tuh dari itu semua tuh kita harus lebih selektif memilih pergaulan loh Mas. Ya, karena pergaulan itu pengaruhnya luar biasa. Saya setuju, pergaulan itu yang kompor-komporin kita itu pergaulan. Kompor-komporin kita kadang-kadang ceng-cengin, wah cemen lu nggak berani gini-gini segala macam. Nggak berani. Bung Delva kan sukses nih. Mobilnya ganti dong, jangan Pajero terus. Ya. Tapi saya terus terang ya, saya sekali dalam hidup saya yang saya kepengaruh itu waktu saya sekolah itu ngerokok itu. Karena takut dicengin saya sempat ngerokok. Itu aja sekarang. Sisanya saya dari situ saya jadi pelajaran tuh. Wah, kita harus sekarang selain pergaulan kita harus punya pondasi juga gitu. Kalau kita udah punya wawasan sendiri, pondasi pengetahuan agama tuh kita bisa melindungi diri kita ya, kita punya prinsip. Mas Eno, ini kita udah tadi bahas tentang pergaulan. Saya mau nanya tentang nafsu ya. Sebenarnya peran nafsu ini nih sampai semana ya? Gimana cara kita ngendaliin nafsu ini? Karena kan biasanya kalau kita berkuasa, kekuasaan itu kan bukan hanya penguasa dalam artian teritori, tapi penguasa misalnya punya harta, punya punya keterkenalan ya, populer, itu kan itu juga kekuasaan juga itu kan. Kita bisa ngapain aja itu. Ya, biasanya orang lebih cenderung tuh lost control. Gimana Mas? Gaspol pandangannya. Lost doll. Ya nafsu ini harus kita kendalikan. Jangan dibalik. Apa ngendalinnya Mas? Ya jangan dibalik dengan kita dikendalikan nafsu. Ya kalau nggak ada nafsu, nggak ada budaya, nggak ada kemajuan, nggak ada peradaban. Ya. Adanya peradaban ini karena ada nafsu. Berarti nafsu ada baiknya juga ya? Ya tergantung kita. Tergantung ya. Ibaratnya mobil, kalau selama bisa dikendalikan, dikontrol oleh kita, ya itu bagus. Tapi kalau nafsu ini mengendalikan kita, ya bahaya, bahaya sekali. Kita dikendalikan nafsu bahaya. Makanya kalau seorang muslim itu kan harus rajin puasa, bukan hanya Ramadan tapi Senin Kemis. Triknya apa nih buat ngendalin nafsu nih? Ada tipsnya nggak di Mas Eno kalau aja bisa? Ya diantaranya puasa tadi kan? Puasa. Kedua menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Ketiga? Ya ketiga jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Menundukkan pandangan itu artinya kalau melihat orang lawan jenis yang cantik itu jangan ngotot. Katanya kan sayang kalau nggak dilihat. Ya itu. Ya memang penyakitnya dari awal, dari mata turun ke hati itu dari situ. Di mata itu jendela hati ya. Jadi melihatnya ya sekedar aja, jangan dihayati. Kalau dihayati nanti timbulnya bahaya. Kalau ini ibadah gitu kan bisa juga kali ya. Iya, ibadah itu kan misalnya kita itu menetralisir. Kalau Anda muslim rajinlah sholat, rajinlah baca Quran.
rajin ketemu teman-teman yang soleh soleh ya. gitu juga. Teman soleh, teman saya ada namanya soleh tuh Mas. Orang Pondok Ungu. Ya terus ziarah kubur itu semuanya membuat kita Ziarah kubur ya betul. ya meredam hawa nafsu supaya kita jangan kendalikan hawa nafsu. Ya kalau kendalikan nafsu bahaya. Ya, itu tadi Anda kaya boleh, tapi jangan kekayaan itu mengendalikan Anda. Kalau Anda dikendalikan oleh hawa nafsu kekayaan, wah bahaya Pak. Ya, bahaya. Ibarat mobil itu antara gas dengan remnya udah gak imbang, gas terus. Berarti nafsu gas ya. Ya gas. Rem agama. Harus balance ya. Harus balance. Jadi kita terarah ya. Jadi iya. sebenarnya kalau menurut saya sih kita sudah tahu tujuan hidup kita juga Mas Eno. Iya. Karena kalau kita tahu tujuan akhir hidup kita bisa ngebalance itu kan. Ya, karena kalau kita butuh ibadah juga perlu itu kan hasrat juga. Iya, jadi kalau Anda seorang yang termasuk orang yang agnia itu kalau bahasa agama Islamnya itu orang yang punya, orang yang the have ya, agnia. Agnia itu bahasa Arab. Ya. Oh, bahasa Inggrisnya the have gitu. The have. Orang yang mau punya. Ini mau bahasa Inggris aja Mas Eno. Ya. Orang the have dan the have not ya. The have itu the have class. Danya Anda harus rajin charity. Iya benar. Kepedulian sosial. Itu untuk apa? Untuk membuat kita jadinya peduli dan merasakan orang-orang yang nggak punya tuh masih banyak ya, masih banyak banget di negeri kita ya, apalagi ada COVID-19 ini kan, anak-anak yang nggak sekolah dan sebagainya, yang putus sekolah, sehingga kita tidak meluap-luap bahwa nafsu kita terarah. Ya pada prinsipnya di negara Pancasila seperti Indonesia, silakan. Ada Islamo, Kristen no, Katolik no, Buddha, Hindu. Jadi silakan aja. Jadi, ya, balik lagi ke ajaran agama masing-masing balik gitu ya? lagi ke ajaran agama masing-masing. Ini penting tuh ya ajaran agama. Agar kita dibimbing oleh ajaran agama. Apalagi kita negara Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti negara itu. Kita udah dilindungi, udah beragama nih sebenarnya. Ya justru itu. Ya supaya apa? Supaya nggak jalan-jalan. Kalau Anda seorang Muslim yang mampu dan pengen berhasrat, pengen nambah nyonya, ya tempuhlah jalan yang baik, tempuhlah jalan yang dibenarkan oleh agama Islam itu sendiri. Jangan main gelap-gelapan, tapi terang-terangan aja. Ya, itu lebih gentleman kan? Ya, benar-benar. Ini maksudnya mau nyaranin saya gitu ya Mas? Ya, secara tidak langsung kan Pak Delva kan financial freedom. Amin. Sejauh Mas Eno. Oke, sahabat Seno Madiun, kita udah diskusi, semoga apa yang kita share, kita bicarakan ada kemanfaatan bagi kita semua. Selanjutnya closing statement saya kembalikan ke Mas Seno. Silakan Mas Seno. Teman-teman, baru saja saya diskusi santai di mobilnya Pak Delva. Ini menyoroti kasus yang dialami oleh Nisa Sabian. Ini kita harus bisa memetik hikmah. Jangan sampai kita salah jalan pula. Satu hal yang perlu dicatat bahwa seorang laki-laki setia itu adalah yang ingat apa? Ingat waktu susahnya, ingat nyonya yang mendampingi ketika dia hidup susah. Saya punya sahabat, ya sudah almarhum, tapi saya jadikan sebagai teladan lah. Karena dia sukses secara finansial, dia kalau mau nambah nyonya 4 bisa, tapi dia ingat waktu susah. Nyonyanya dulu ya yang setia mendampingi hingga dia menjadi seorang yang berhasil itu adalah nyonya yang setia ya, dengan pengorbanan mengurus anak, didik anak itu selalu ingat waktu susah sehingga dia tidak gampang berpaling kepada wanita lain. Jadi saya mengajak diri saya sendiri untuk hati-hati ya, hati-hati menjaga pandangan mata, hati-hati
mengendalikan hawa nafsu, ya, agar kita tidak salah jalan. Semoga video saya sederhana ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.